Antarktika bukan sekadar sebuah benua. Ini adalah tempat di mana aturan dunia modern tidak lagi berlaku. Tidak ada kota di sini, tidak ada perbatasan, tidak ada penduduk tetap. Sekilas Antarktika terlihat kosong dan tidak bernyawa. Namun semakin dalam para ilmuwan mempelajarinya, semakin banyak pertanyaan yang muncul dari daratan beku ini. Mengapa benua ini dijaga begitu ketat? Mengapa aktivitas manusia di sini lebih dibatasi dibandingkan tempat manapun di bumi? Dan apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah kilometer es purba? Hari ini kita akan menjelajahi mengapa Antarktika tetap menjadi salah satu tempat paling terbatas dan paling misterius di planet ini. Hingga pertengahan abad ke-20, Antarktika hampir sepenuhnya tidak dikenal. Manusia tahu benua ini ada, tetapi hampir tidak mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di sana. Salah satu orang pertama yang melihat Antarktika dari udara adalah penerbang dan penjelajah kutub Amerika Richard Byrd. Pada tahun 1929, ia menjadi manusia pertama yang terbang melintasi kutub selatan. Byrd mengonfirmasi bahwa Antarktika tertutup es, hampir tidak memiliki hewan darat, dan didominasi cuaca ekstrim. Namun meskipun ekspedisinya berskala besar, sangat sedikit data ilmiah rinci yang dipublikasikan ke publik. Kekosongan informasi ini memicu berbagai spekulasi. Sebagian orang percaya bahwa Byrd mungkin menemukan lebih dari sekadar es dan salju. Salah satu teori menyebutkan adanya dunia bawah tanah tersembunyi yang dikenal dalam legenda kuno sebagai Agartha yang mungkin berada di bawah es Antarktika. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Namun, kerahasiaan dan pertanyaan yang tak terjawab hanya memperbesar rasa penasaran publik. Pada akhir tahun 1950-an, segala sesuatu mulai berubah. Para ilmuwan dari berbagai negara menyadari bahwa Antarktika membutuhkan perlindungan. Inilah yang melahirkan Perjanjian Antarktika. Melalui perjanjian ini, Antarktika ditetapkan sebagai zona demiliterisasi. Semua aktivitas militer dilarang. Benua ini hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmiah yang damai. Hanya ilmuwan dan spesialis yang diizinkan bekerja bebas di sana. Bagi semua orang lainnya, Antarktika tetap jauh dan hampir tak terjangkau. Secara teknis, wisatawan memang dapat mengunjungi area pesisir tertentu saat ini. Namun, lokasi-lokasi tersebut hanya mencakup sebagian sangat kecil dari seluruh benua. Antarktika memiliki luas lebih dari 14 juta kilometer persegi. Sebagian besar wilayahnya tidak akan pernah dilihat oleh manusia biasa. Tidak ada negara yang secara resmi memiliki Antarktika. Meskipun beberapa negara mengklaim sektor tertentu, klaim tersebut dibekukan dan tidak memiliki kekuatan hukum nyata. Antarktika bukan milik siapapun, dan itulah yang membuatnya unik. Beberapa ilmuwan politik percaya bahwa Perjanjian Antarktika adalah model bagi masa depan umat manusia di luar bumi. Ketika manusia mulai menetap di bulan atau Mars, pertanyaan tentang kepemilikan dan kendali pasti akan muncul. Hingga saat ini, Antarktika adalah satu-satunya tempat di mana kerjasama internasional berjalan tanpa perbatasan dan tanpa perang. Namun, jika semuanya begitu damai, mengapa pembatasannya begitu ketat? Alasan pertama adalah ekologi. Antarktika mungkin terlihat mati, tetapi sebenarnya menyimpan salah satu ekosistem paling rapuh di planet ini. Di bawah lapisan es, terdapat pegunungan, danau, dan lembah yang telah terisolasi selama ratusan ribu tahun. Salah satu penemuan paling terkenal adalah Blood Falls di lembah kering Taylor. Awalnya, para ilmuwan mengira warna tersebut disebabkan oleh alga. Namun kemudian, kebenaran terungkap. Air ini berasal dari danau subglasial yang terkubur di bawah 400 meter es. Air tersebut kaya akan zat besi. Ketika air mencapai permukaan dan bersentuhan dengan oksigen, besi mengalami oksidasi, menciptakan warna merah seperti darah. Yang lebih mengejutkan lagi,
Danau ini mengandung mikroorganisme yang mampu bertahan hidup tanpa sinar matahari. Antarktika juga sangat berbahaya bagi manusia. Suhu dapat turun hingga minus 90 derajat Celcius. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Benua ini juga menjadi rumah bagi McMurdo Dry Valleys, tempat paling kering di bumi. Angin dahsyat dapat mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam, menghilangkan seluruh kelembapan dan mencegah salju menetap. Di beberapa wilayah tidak ada presipitasi selama lebih dari 2 juta tahun. Karena lembah-lembah ini sangat mirip dengan Mars, mereka digunakan untuk menguji peralatan bagi misi luar angkasa di masa depan. Namun tidak semua orang percaya bahwa sains adalah alasan sebenarnya pembatasan Antarktika. Teori konspirasi mengklaim adanya pangkalan rahasia atau peradaban kuno yang tersembunyi di bawah es. Yang lain yakin Antarktika menyimpan bukti peradaban maju yang telah hilang. Tidak ada bukti yang mendukung klaim-klaim ini. Namun kerahasiaan terus memicu spekulasi. Pelanggaran terhadap peraturan Antarktika dapat dikenai denda hingga $10.000 atau bahkan hukuman penjara. Sanksi tergantung pada kewarganegaraan dan negara yang bertanggung jawab atas transportasi pelanggar. Antarktika juga merupakan salah satu zona larangan terbang terbesar di dunia. Sebagian besar penerbangan komersial dilarang karena tidak adanya infrastruktur darurat. Meski demikian, para ilmuwan tetap bekerja di sini sepanjang tahun. Pada musim panas, sekitar 3.000 orang tinggal di stasiun penelitian. Pada musim dingin, jumlah itu turun menjadi kurang dari 400 orang. Kehidupan di pangkalan-pangkalan ini terisolasi dan penuh risiko. Selama beberapa dekade, banyak peneliti kehilangan nyawa. Namun penemuan terus berlanjut. Para ilmuwan menemukan fosil predator laut raksasa Elasmosaurus. Makhluk ini hidup lebih dari 60 juta tahun lalu dan memiliki berat hingga 15 ton. Keberadaannya membuktikan bahwa Antarktika pernah hangat dan dikelilingi lautan yang kaya kehidupan. Fosil tumbuhan menceritakan kisah serupa. Daun purba mirip daun pohon persik ditemukan dekat kutub selatan. Analisis modern menunjukkan bahwa hutan lebat pernah menutupi Antarktika. Beberapa ilmuwan percaya pohon-pohon ini bertahan hidup dengan memasuki kondisi dormansi musiman, beradaptasi dengan malam kutub yang panjang. Bahkan hari ini, Antarktika terus mengejutkan. Citra satelit mengungkap lubang-lubang besar di es yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan robot bawah air dan sensor yang dipasang pada anjing laut, para ilmuwan menemukan penyebabnya. Air hangat dan asin naik dari laut dalam mencegah pembentukan es. Di wilayah tertentu, proses ini memengaruhi arus laut global dan iklim bumi. Antarktika bukanlah padang beku yang mati. Ia adalah sistem yang hidup. Di bawah es, para ilmuwan terus menemukan bakteri, ikan, dan krustasea. Antarktika terasa sunyi dan kosong. Namun di balik keheningan itu, tersimpan jawaban yang baru mulai dicari manusia. Ia menyimpan petunjuk tentang masa lalu bumi dan peringatan tentang masa depannya. Antarktika bukan milik siapapun, namun penting bagi semua orang. Mungkin itulah sebabnya ia tetap dilindungi. Menurutmu, apalagi yang masih disembunyikan Antarktika? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tetaplah penasaran.